Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat taraweh dan juga ibadah-ibadah lainnya ya di bulan suci Ramadan. Semoga semua diberi kesehatan dan juga keselamatan sampai dengan akhir Ramadan nanti, dan ibadahnya semua lancar-lancar full terus. Oke, amin. Membahas terkait dengan, jadi ada informasi dari Christopher Michel ya. Ini merupakan jurnalis dari Fußball.news, sebuah berita juga nih, atau jurnalis dari Jerman, yang menyebutkan bahwa saat ini Victor Osimhen tidak menjadi hot topic sebenarnya di Manchester United. Kita tidak bisa tahu bagaimana market ini akan berkembang, dan ini juga terkait dengan situasi Victor Osimhen, bagaimana disebutkan klub tidak ingin lagi untuk melakukan pergerakan ya. Release clause-nya sendiri disebutkan sekitar 58 juta pounds. Nah, ini hal yang menarik karena disebutkan di informasi lainnya juga bahwa dari Center Devils misalnya, yang mengutip dari Dean Jones Soccer dan juga Give Me Sport, bahwa Manchester United ini masih terus mengamati Victor Osimhen dari Galatasaray ya, dan bahkan menempatkan Victor Osimhen ini sebagai top target di musim panas nanti. Lalu ada juga informasi bahwa dari cm.com, Manchester United ini sedang mempelajari tawaran 40 juta euro termasuk Rasmus Højlund untuk mendapatkan Victor Osimhen di musim panas nanti. Dan ini juga sempat disebutkan di beberapa berita lainnya. Jadi ada kemungkinan mengajukan uang dan juga Rasmus Højlund. Yang menarik juga bagaimana director dari Napoli, Mana ya, ini sudah mengatakan kalau betul Victor Osimhen ini memiliki release clause di kontraknya, dan kita sedang menemukan atau berusaha untuk menemukan solusi secepatnya untuk menghindari transfer yang terlalu lambat seperti di musim panas kemarin, di mana Victor Osimhen ingin meninggalkan Napoli. Napoli pun juga nampaknya juga sudah selesai dengan Victor Osimhen, tapi tidak bisa menemukan tawaran yang pas ya dari sisi valuasi, sehingga tidak terjadi perpindahan dari Victor Osimhen secara permanen. Namun sekarang dia berada di Galatasaray dengan status pinjaman. Fabrizio Romano mengatakan, dan juga dari Give Me Sport ya, gua kutip dari Center Devils masih, bahwa Victor Osimhen ini masih terbuka untuk mendengar tawaran dari Manchester United selama mereka bisa menyetujui biaya transfer dengan Napoli. Dan dia sebenarnya juga ingin untuk melakukan perpindahan ya. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Yago Saboncoglu, ini jurnalis dari Turki, yang mengatakan bahwa Victor Osimhen ingin bergabung dengan Manchester United. Oke. Dari kabar MUFC MPB, Dean Jones Soccer mengatakan bahwa Manchester United atau pemandu bakat atau pengamat dari Manchester United ini sangat ingin ya untuk mendapatkan Victor Osimhen, dan terus berusaha melihat ya bagaimana Victor Osimhen ini dinilai pemain yang memiliki energi yang tinggi dan siap untuk memberikan impact secara langsung kalau dia bergabung di Manchester United. Oke. Dan kabar lainnya juga, ini tadi yang dari Jerman itu ya, menyebutkan bahwa Manchester United tidak lagi menginginkan Victor Osimhen. Namun ada juga kabar lainnya nih. Jadi Manchester United dari Muppetiers ini mengatakan kalau Manchester United ini sangat tertarik dengan Victor Osimhen dan ingin mendatangkannya, dan ini tergantung faktor-faktor seperti gaji dan juga di mana klub ini akan finish di musim nanti. Oke, Fabrizio Romano pun mengatakan Victor Osimhen ini menginginkan gaji yang sama yang diterima di Napoli dan tidak akan pergi lebih rendah daripada angka tersebut, dan ini sekitar 10 juta pounds per musim. Manchester United sangat menyukai Victor Osimhen, tapi ini sangat tergantung budget
yang tersedia ya di musim panas kali ini. Oke. Nah, dari kabar-kabar tersebut, kalau gua simpulkan secara sementara ya, karena kalau nggak salah ketika gua ngobrol live beberapa waktu yang lalu juga sempat nih ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana nih Bang, ada kabar tidak terkait dengan Victor Osimhen? Oke, dari yang gua bacakan tadi dan bisa gua simpulkan sejauh ini ya, artinya bisa jadi nanti akan ada perubahan, bahwa situasinya masih 50-50. Ada sumber yang mengatakan Manchester United ataupun Victor Osimhen ingin bergabung dengan Manchester United. Ada juga yang mengatakan tadi dari Jerman bahwa Manchester United nampaknya tidak lagi menginginkan Victor Osimhen. Nah, menurut gua begini, situasi di Manchester United, nomor satu, Manchester United butuh penyerang. Itu dulu. Sudah disebutkan bahwa salah satu posisi yang menjadi incaran di musim panas nanti yaitu adalah striker ya, penyerang. Bagaimana profil penyerangnya tidak disebutkan secara detail. Satu. Nomor dua. Nah, Victor Osimhen adalah seorang penyerang premium, penyerang yang disebutkan bahkan bisa memberikan impact secara langsung ketika didatangkan di Old Trafford. Tapi bagaimana kira-kira peluangnya dari informasi-informasi yang disebutkan tadi? Permasalahannya masih sama, tantangannya pun juga masih sama, yaitu ada di situasi finansial, biaya transfer dan juga gaji. Tapi menurut gua ada hal satu lagi juga yang bisa jadi akan menjadi pertimbangan lah terutama dari kubu Victor Osimhen. Di mana Manchester United akan berlaga musim depan di kompetisi Eropa. Ya, Manchester United merupakan sebuah nama besar, klub besar, tapi pemain juga butuh berkembang. Bukan cuma secara skill permainan, tapi juga secara valuasi. Dan ini bisa didapat bukan hanya dari apa yang dilakukan di atas lapangan, yang mencetak gol dan lain-lain, tapi juga dari sorotan media ya kan dan lain-lain, exposure. Dan ini bisa didapat dari level kompetisi di mana mereka mainkan. Tentu saja yang mereka incar adalah kompetisi tertinggi di Eropa, itu adalah Champions League, di mana Manchester United ya masih belum pasti. Ada peluang dari Europa League ya, pintu Europa League, tapi masih belum pasti juga Manchester United harus menjadi juara. Apakah Manchester United bisa berlaga di kompetisi Eropa musim depan selain dari juara Europa League juga juara Piala FA, di mana Manchester United juga masih berkompetisi di sana. Jadi ada banyak faktor yang berperan. Gaji, biaya transfer, di mana Manchester United akan berkompetisi, dan baru mungkin misalnya situasi teknis ya, sistem, apakah Osimhen akan mampu nih masuk di sistemnya Ruben Amorim. Walaupun kalau menurut gue untuk faktor teknis nampaknya dengan kemampuan Victor Osimhen dia memiliki profil yang bagus nih. Nah, dari hal-hal yang gue sebutkan tadi, Manchester United menurut gue secara dengan amatiran tidak bisa hanya berharap ataupun bergerak seperti bagaimana mereka bergerak di bursa transfer sebelumnya, di mana mereka menempatkan atau membuat target, lalu mereka terlalu kaku dalam meraih target tersebut. Maksud gue adalah ya alternatif yang lainnya juga harus disiapkan. Lalu juga Manchester United harus bisa memberikan asumsi ya, perkiraan, prediksi mengenai realitanya kira-kira akan seperti apa nih. Mulai dari situasi finansial dulu. Bagaimana keadaannya? Karena tanpa situasi finansial ya mendatangkan pemain yang ABCD, yang nama-nama yang sering berkembang segala macam, ini hanya impian belaka. Jadi menurut gue untuk membuat menjadi realistis ya, nomor satu adalah dilihat dari kemampuan finansial dulu. Ada tidak kemampuannya. Lalu ya disesuaikan dengan ekspektasi. Ekspektasinya akan seperti apa nih, baik dari klub maupun juga dari kubu pemain. Ketemu tidak di tengah. Dari situ gue berpikir nampaknya 50-50, tapi agak lebih cenderung berat sih ya Victor Osimhen untuk bisa datang ke Manchester United. Pun juga Gyökeres maksud gue. Bisa jadi seperti itu gitu, karena mereka pasti juga memiliki itu tadi ya, pengharapan dari sisi finansial dan juga dari sisi kompetisi. Namun Manchester United tetap butuh penyerang, dan gue berharap penyerang itu yang berpengalaman, yang memiliki kemampuan bahkan bisa memberikan impact secara langsung. Pemain seperti apa itu, inilah tugas dari tim rekrutmen Manchester United ya. Mereka harus jeli melihat pemain-pemain mana saja yang bisa dimasukkan sebagai alternatif, baik dari sisi teknis maupun juga non teknis.
Dan ini juga kenapa mereka ada di posisi rekrutmen di Manchester United ya, bukan fans. Karena kalau diberikan kepada fans ya pasti yang disebutkan nama-nama Gyökeres, Osimhen lagi ataupun pemain-pemain lain. Tapi ya inilah kenapa mereka ada di posisi itu saat ini. Tapi kita lihat saja ya kemungkinan akan seperti apa nih Osimhen. Tentu saja ini merupakan salah satu nama yang favorit juga. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira Osimhen akan datang atau tidak nih di Manchester United? Berdasarkan tadi yang gue sebutkan ya, faktor-faktor yang akan menjadi perhatian di sana. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.